Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas tentang update market crypto, khususnya ada dua pengumuman penting yang akan kita bahas di video kali ini gitu ya. Dan salah satunya sebenarnya terjadi di saat Bitcoin Conference 2022. Selama beberapa video terakhir sendiri kita sudah mention di mana sedang berlangsungnya ada event gitu ya, dan ini ada cukup pengumuman penting yang bisa kita bahas gitu ya, hasil dari conference-nya sendiri. Jadi akan cukup menarik dan cukup penting juga untuk teman-teman update tentang market crypto juga gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya ya. Kita update untuk hari ini market sedikit mengalami kenaikan 1,4%, walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Bitcoin di level 43.700, Ethereum di 3.200, naik sekitar 2,5%. Beberapa altcoin juga cukup naik ya, ada Avalanche, ada Solana juga mengalami kenaikan. Selama 24 jam terakhir, kita lihat ada NIR protokol. Wow, ini 25% ya, karena dia memang lagi ada pengumuman. Sempat kita bahas NIR protokol di video ini, kalau tidak salah, apa selanjutnya untuk market crypto. Karena kita lihat dia lagi ada cukup story-nya juga, ada naratifnya gitu ya. Makanya dia mengalami kenaikan, dan bahkan ada berita barunya juga tentang NIR ya. Kenapa dia bisa naik seperti ini. Ada Kava, ada Rose, Zcash, eCash, dan lain-lainnya. Untuk penurunan, ini Terra Luna, Anchor Protocol yang mengalami penurunan yang paling besar gitu ya, tapi tidak terlalu signifikan juga. Kalau Anchor Protocol sendiri sebenarnya kemarin sempat mengalami kenaikan gitu ya, jadi kalau turun sekarang cukup normal. Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index kita di level fearful juga, jadi tetap di fear walaupun sedikit membaik lah. Kemarin 34, sekarang 37. Nah, kita akan langsung membahas tentang pengumuman dari Bitcoin Conference-nya sendiri. Kalau teman-teman familiar, sempat kita bahas dengan suatu orang gitu ya yang bernama Jack Mallers. Dia adalah CEO dari Strike gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cek video ini kalau teman-teman masih bingung siapa sih Jack Mallers sendiri gitu ya. Nah, pengumuman pentingnya apa? Pengumuman pentingnya dia announce sebagai CEO Strike gitu ya, dia akan bekerja sama dengan Shopify gitu. Nah, apa itu Shopify? Shopify sendiri dia sebenarnya adalah e-commerce platform sih untuk jual beli barang. Jadi mungkin teman-teman udah bisa ada gambaran di mana mungkin Bitcoin diterima di Shopify lah sebagai salah satu alat untuk transaksi gitu ya. Dan ya, ini menerima Shopify integration for Bitcoin Lightning Payments. Jadi ya tadi menerima Bitcoin Lightning Payments. Dan memang visinya si Jack Mallers sendiri dia masih cukup muda juga ya. You're gonna be able to walk into millions of American storefronts that plug into payments stalwarts and pay across the Lightning Network. Jadi intinya adalah lebih ke arah semua orang di Amerika gitu ya bisa masuk ke dalam toko dan bisa setiap toko itu menerima Bitcoin Lightning Network gitu, atau payment menggunakan Bitcoin. Intinya itu visinya dia. Dan ya, kita lihat pengumumannya sendiri. Pertama, dia ada integrasi tadi sama Shopify gitu, jadi ini cukup besar Shopify sendiri. Lalu yang kedua, tadi kita lihat di sini dia bekerja sama juga dengan the world largest POS, ini point of sales gitu ya, bukan proof of stakes. Kalau teman-teman bahasnya proof of stakes udah terlalu lama di crypto juga ya. POS supplier gitu, point of sales dengan namanya NCR. Ini juga besar karena NCR ini sendiri kalau teman-teman perhatikan dia 1 in 6 point of sales software around the globe. Jadi di seluruh dunia, satu dari antara 6 POS ini dari NCR. Seberapa besarnya gitu ya, bahkan dia menjadi mayoritasnya di Amerika sendiri gitu. Ini NCR gitu ya, NCR websitenya. Mungkin teman-teman masih belum familiar dengan apa sih itu point of sales gitu, karena ini cukup penting untuk kita perhatikan ya. What is a POS, point of sale system, and how does it work? Sedikit background dulu. Dimana point of sales or point of purchase ya, namanya ada dua gitu, point of sales atau point of purchase. Ini adalah dimana tempat customer check out online atau tempat untuk bayar lah, atau untuk transaksi, bisa dibilang seperti itu. Makanya namanya point of sale, tempat untuk penjualan gitu ya. Itu pengumumannya. Lalu selanjutnya yang besar dan mungkin teman-teman familiar, dimana Bitcoin Lightning Network ini sudah diterima di beberapa toko gitu. Kita lihat ada toko-toko besar di McDonald's, di Walmart, Macy's, Circle K, Bath and Beyond, Wendy's, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini semuanya ya. Jadi ini diterima dan ini cukup besar karena ini menggunakan Bitcoin Lightning Network gitu. Nah, jadi itu pengumumannya. Mungkin kita lihat lagi videonya kali ya. Nah, ini ada video Jack Mallers announcement dari Bitcoin Conference sendiri ya. Kita coba perhatikan. Yo, we're in sunny Chicago. We're gonna walk into a grocery store and
money is leaving Cash App over an open payment standard and entering dollars in her cash register. Can I use pay with QR code for the Bud Light? Jadi ini intinya dia masuk ke dalam grocery store gitu ya, di supermarket untuk beli barang, dan dia membeli barangnya menggunakan Bitcoin Lightning Network gitu ya di handphonenya. Pay with QR code for the Bud Light? Thank you. We've also integrated for point of sale systems that are not interoperable an ability to pay with QR code. So I'm going to present my QR code. Awesome, thank you. I have it programmed to open my Moon wallet. I'm going to confirm my PIN. I have the payment pulled up right here. I'm going to send. Should be good? Yeah. Good to go? Yes, we're good to go. So, Nah ini pada saat dia lagi conference, dia lagi berbicara gitu ya. Jadi itu adalah cuplikannya. Dan ya kita lihat lagi di sini ada beberapa berita tambahan. Oh, ini ada berita tambahan juga di mana sebenarnya Bitcoin Conference ini 2022 ini lagi di live streamkan juga. Teman-teman bisa cek secara free juga di YouTube maupun di Twitter gitu ya. Tapi ini beberapa jam yang lalu breaking, YouTube has suspended our account with no warning again. Jadi ini bisa dibilang diblok lah istilahnya. Dan ini lagi membutuhkan please help us get get the channel back ASAP gitu, karena dia masih ada conference-nya lagi. Dan mungkin dengan adanya Bitcoin Conference sendiri dia live stream di YouTube ini membuat orang-orang tuh melihat Bitcoin juga, mengenal Bitcoin lebih lagi, dan memang banyak ilmu juga lah kalau teman-teman nonton video ini ya, live streamnya gitu ya di Bitcoin Conference. Selanjutnya ada beberapa pengumuman lagi di Bitcoin Conference. Ini more regions are following El Salvador Bitcoin Play. Jadi lebih banyak daerah-daerah, negara-negara yang mungkin akan menerima Bitcoin lagi. Ini juga diumumkan di Bitcoin Conference sendiri. Salah satunya adalah Meksiko gitu ya. Mexico is considering introducing Bitcoin as a legal tender, dan ini juga di-announce-nya di Bitcoin 2022 Conference in Miami gitu. Tapi ini masih belum official gitu, belum official. Dia masih ada hanya rencana gitu, hanya rencana, dan mungkin akan lihat di next 2 months atau ya kita lihat 2 bulan ke depan bagaimana gitu ya. Akan cukup menarik karena kita lihat kalau misalnya lebih banyak negara lagi yang menerima Bitcoin intinya ya. Jadi itu ditambah lagi, ini dari Bitcoin Archive, ini juga dari Bitcoin Conference-nya sendiri, di mana UFC to pay Bitcoin bonuses to fighters. Jadi bisa menerima payment atau bonus payment dengan Bitcoin. Nah itu pengumuman pertama, jadi cukup besar ya dari Bitcoin Conference sendiri. Lalu kalau teman-teman perhatikan pengumuman kedua, ini juga baru-baru ini, di mana Terra Luna, atau mungkin teman-teman familiar dengan Terra gitu ya, Terra backers buy $200 million in AVAX tokens. Jadi ini perusahaan Terra sendiri, yang UST, Terra Luna dan lain-lainnya gitu ya, dia membeli sekitar $200 juta di Avalanche token. Jadi bisa dibilang sekarang ini AVAX dan Luna sedikit ada koneksi juga gitu ya mereka ya. Dimana Luna Foundation Guard atau LFG ini membeli $100 juta gitu ya di dalam AVAX. Lalu Terraform Labs-nya juga perusahaannya lagi, ini juga membeli $100 juta di Luna juga. Jadi totalnya ada $200 juta untuk Terra. Ini hampir sama, ini untuk sebagai reserve-nya sendiri. Kalau teman-teman familiar, di mana sebelumnya Luna Foundation Guard sendiri sudah mulai mengakumulasi Bitcoin ya, dan sekarang dia mengakumulasi Avalanche juga atau AVAX. Jadi itu berita kedua. Dan kita lihat sendiri ini dari si Dokon atau CEO dari Terra sendiri, di mana dia ada bahas atau dia kasih cuplikan, ini ada Terra, lalu ada gunung gitu ya. Gunung ini kan warna merah, ini familiar dengan Avalanche gitu, AVAX. Makanya di sini emojinya sendiri ada bulan dan juga segitiga merah gitu ya, Avalanche. Dan memang sebenarnya teman-teman bisa perhatikan secara alurnya juga gitu. Selama beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir, contohnya ya, salah satu DeFi protokol terbesar di Terra Luna sendiri, Anchor gitu ya, Anchor untuk peminjaman, untuk staking stablecoin, ini sudah mulai mengintegrasikan Avalanche Network ya. Kita lihat di sini, ini ada Terra Network. Kalau teman-teman mau menggunakan Avalanche juga bisa tinggal switch gitu ya. Ini menggunakan Avalanche Network. Jadi itu untuk Terra, Avalanche dan juga Bitcoin. Lalu selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang Near Protocol, kenapa dia naik. Nah ini Near Protocol to launch its native stablecoin USN this month. Jadi ini Near Protocol sendiri akan launching stablecoinnya dia. Ini bisa dibilang algorithmic stablecoinnya juga, namanya USN. Tapi belum ada detail lebih lanjut lah tentang itu. Makanya kalau teman-teman perhatikan kenapa Near naik, ya mungkin karena hal itu. Dan mungkin orang-orang membandingkan Near dengan Terra Luna sendiri, karena Terra sendiri kan mempunyai UST
Terra US dollar gitu ya, dan Near Protocol ini mempunyai USN atau mungkin Near US dollar gitu. Near Protocol is reportedly planning to launch its own highly talked native algorithmic stablecoin. Ya, algorithmic stablecoin tanggal berapa? Tanggal 20 April. Dan dia akan cukup atraktif karena user-user bisa deposit di USN ini dengan bunga sekitar 20% gitu ya. Kita belum tahu apakah benar-benar legit atau enggak. Mungkin nanti kita akan breakdown lebih lanjut ya pada saat dia sudah launching. Jadi ini untuk Near Protocol. Nah, sekarang kita masuk ke dalam technical. Kembali lagi teman-teman, disclaimer on and do your own research gitu ya. Karena video ini bukan non-financial advice, jadi semua keputusan tetap di tangan teman-teman. Untuk Bitcoin sendiri, walaupun ada pengumuman cukup besar seperti itu, belum ada pergerakan yang cukup signifikan gitu ya. Kenapa? Mungkin ya salah satunya ya karena tadi kita lihat di sini di blog juga gitu videonya atau live streamnya. Jadi orang-orang belum terekspos lah tentang hal itu juga ya. Jadi kita lihat sekarang sebenarnya masih lebih ke arah sideways. Dan kita lihat kalau saya rasa sendiri untuk sekarang yang harus kita perhatikan adalah pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa kembali break resisten kuatnya dulu nih. Yang sebelumnya dia break di sini ya. Resisten kuatnya kan ada di sekitar level 44.500-an. Nah, jadi ini akan menjadi resisten sebenarnya gitu, bukan di daerah sekarang. Dan pertanyaannya adalah kalau misalnya dia tes ke atas lagi ya, kalau misalnya dia tes berhasil naik ke atas lagi, apakah benar-benar dia bisa break dari sini, break out dan melanjutkan uptrendnya, atau ternyata dia mengalami penurunan? Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan gitu ya. Kalau mau beli sekarang mungkin ya tetap berdasarkan video yang lalu, mungkin untuk sekarang mungkin kalau teman-teman mau cicil beli atau dollar cost averaging ini cukup menarik gitu ya ke beberapa kripto maupun altcoin juga. Jadi ini untuk Bitcoin, untuk update sekarang dan supportnya juga masih bertahan. Selanjutnya kita mungkin update untuk altcoin seperti Near Protocol ya. Karena kita mau bahas Near, bagaimana dengan Near, apakah masih layak beli? Ini sempat kita bahas Near Protocol 2 hari yang lalu ya, dan kita sempat bahas kalau mau beli Near mungkin support kuatnya di 13,4, tapi untuk dia turun ke bawah kita sempat bahas sepertinya kecil kemungkinannya, mungkin dia turun ke sekitar $15 dan ternyata memang dia turun di $15, dan kalau misalnya teman-teman beli mungkin di daerah $15-an, mungkin ini sudah untung sekitar 25% ya karena dengan naratifnya dia, atau lagi hot-hotnya lah bisa dibilang ya. Untuk sekarang mungkin Near masih ada kemungkinan mungkin dia untuk tes all time high-nya dia. Ini all time high-nya dia di sekitar level berapa nih? $20,6 gitu, $20,6 mungkin masih bisa. Tapi kalau teman-teman mau masuk sekarang, saya sarankan mungkin jangan ya, atau karena cukup beresiko sih sebenarnya. Karena ini dia lagi naik di saat market crypto sebenarnya rata-rata mengalami koreksi sedikit atau sideways gitu. Jadi mungkin lebih baik mencari kesempatan di tempat yang lain juga masih ada gitu ya untuk Near Protocol. Cuma kalau dia ada konsolidasi dan lain-lain, teman-teman mau beli Near, ini masih cukup menarik gitu. Karena secara fundamental saya rasa dia akan cukup kuat gitu ya selama beberapa bulan atau minggu ke depan. Itu untuk Near. Terakhir kita bahas Avalanche. Bagaimana dengan Avalanche? Kalau Avalanche, ya ini sekarang dia persis turun di dalam supportnya, dan sekarang dia berposisi di dalam yang sebelumnya menjadi support di sini, sebelumnya menjadi resisten lalu sempat menjadi support. Nah sekarang bisa dibilang dia lagi mau break resistennya di sini. Ini di daerah sekitar 88 sampai $90. Apakah bisa atau enggak gitu ya? Kalau saya rasa kalau misalnya Bitcoin kembali rally ke atas lagi, seharusnya Avalanche ini akan kembali bisa break dari sini sih. Bahkan dia mungkin bisa membentuk higher high yang barunya. Karena kemarin nih sempat dia naik ke 103. Jadi kita lihat apakah dia bisa membentuk higher high yang baru gitu ya. Tapi ini mungkin lebih ke arah tergantung Bitcoinnya sendiri. Apakah Bitcoin bisa break out dari resistennya atau tidak. Kalau teman-teman mau beli Avalanche masih cukup menarik mungkin ya. Kalau dia berhasil breakout ya mungkin di level sekitar $88-90. Tapi kalau ternyata Bitcoin masih konsolidasi, mungkin masih ada peluang untuk Avalanche tes di daerah sekitar 83 sampai 81 gitu. Jadi ini sebenarnya karena berita Avalanche sebenarnya cukup positif gitu ya. Jadi hopefully benar-benar dia bisa naik, dan secara fundamental memang dia masih cukup menarik juga. Jadi ini untuk Avalanche dan update video kita untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye.